kita diberikan terlebih dahulu daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi kan tadi kita diberikan sistem pertidaksamaan, kemudian kita gambarkan ke dalam grafik. Ada kalanya bentuk soalnya itu kita diberikan grafiknya dulu, kemudian disuruh menentukan pertidaksamaan. Sebelum ke sana, materi dasar yang harus kita pahami itu adalah cara pembuatan persamaan garis apabila diberikan suatu grafik, misalkan seperti ini. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan saja ada garis yang memotong di sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Titik potong terhadap sumbu Y misalkan saja A, dan titik potong terhadap sumbu X misalkan saja B. Pertanyaannya adalah, apa atau seperti apa persamaan garis yang berwarna biru? Kurang lebih seperti ini. Caranya adalah, kita perhatikan saja titik potong terhadap sumbu Y ini kan bernilai A kan? Iya. Nah, A ini nanti menjadi koefisien dari si X. Berarti jadinya AX. Kemudian titik potong terhadap sumbu X itu apa? B kan? Kita tambah Iya. dengan B. BY nanti sama dengan A C. kali B. Iya. Ya, sebenarnya sama dengan C. Nah, tapi C-nya itu A kali B. Contohnya misalkan gini. Misalkan saja di sini ada koordinat kartesius X, Y. Kemudian misalkan di sini 3, di sini misalkan 4. Kemudian ada garis yang melalui 3 dan 4. Misalkan seperti ini. Maka ketika diminta persamaan garis ini adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 4 kali 3. Oke? Iya, Kak. Nah, yang perlu kita perhatikan di konsep ini adalah A, yang ini, itu kan titik potong terhadap sumbu Y kan? Sedangkan Iya. B yang di samping si Y itu kan titik potong terhadap sumbu X tadi. Maka kalau misalkan ada bentuk yang berbeda dari bentuk umum ini, misalkan seperti ini. Misalkan ada kita diberikan koordinat kartesius. Misalkan seperti ini X, ini Y. Kemudian di sini misalkan minus 4, di sini misalkan 3. Dan garis yang dibentuk seperti ini misalkan. Oke? Kalau diminta, maka persamaan garis ini apa? Perhatikan A-nya berapa di sini? 3 3, berarti 3X ditambah 4Y. ditambah, tapi kan di sini kan minus 4 kan B-nya kan? Oh iya, min 4Y. Min 4 kali Y sama dengan 3 kali minus 4. Kalau kita sederhanakan ini menjadi Min 3X min 4Y sama dengan min 12. Jadinya seperti itu. Oke? Iya, Kak. Misalkan saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan kita diberikan lagi, misalkan seperti ini X, ini Y. Kemudian di sini misalkan minus 3, di sini minus 5. Maka ketika ada garis seperti ini, kita disuruh membuat persamaan garisnya. Jadinya apa? Min 5X Oke, min 5X ditambah min 3Y. min 3Y plus kali minus kan jadi minus kan? Jadi langsung Iya. saja min Min 3Y. 3Y sama dengan Min 5 dikali min 3. minus 3 jadinya 15. 15. Oke. Oke ya, paham ya? Iya, paham, Kak. Nah, ini untuk membuat persamaan garis apabila diketahui bentuk grafik. Nah,
Masuklah kita ke intinya. Tadi nomor terakhir nomor 6. Saya coba buat contoh soal nomor 7. Misalkan kita diberikan suatu grafik seperti ini. Kemudian ini bentuk sederhananya dulu. Ini X, ini Y. Kemudian ada garis misalkan 2, 3. Kemudian ada lagi misalkan saja dia itu 2, 3, 4, 5, misalkan seperti ini. Saya buat garis yang berwarna merah. Kemudian daerah yang diarsir, misalkan yang ini nih, yang di dalam. Oke, berarti daerah yang saya arsir ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Iya. Oke. Kalau tipe soalnya seperti ini, berarti misalkan untuk membuat yang berwarna biru dulu. Persamaannya seperti apa? 3x 3x ditambah 2y. ditambah 2y. Iya 2y sama dengan 6. 6. Oke. Kemudian untuk persamaan garis yang berwarna merah, 5x ditambah 4y 5x ditambah 4y sama dengan sama dengan 20. Gini kan? Ya. Padahal bentuk ini harus berupa pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara menentukan apakah dia lebih besar atau kurang dari? Kita cek menggunakan uji titik juga. Uji titik, boleh kita ambil uji titiknya 0,0. Oke? Maka ketika kita substitusi 0,0 jadinya 3 kali 0 ditambah 2 kali 0. Apakah dia bernilai 6? Enggak, salah. Ini kan jadinya 0, kemudian ruas kanannya 6, ya kan? Iya. Ternyata kalau kita perhatikan, titik 0,0 untuk garis berwarna biru ada di sebelah kiri garis kan? Iya. Ya enggak? Ternyata titik 0,0 ketika kita substitusi nilainya kurang dari. Dan dia itu kan bernilai salah kan? Iya. Nah, berarti ketika titik 0,0 bernilai salah, kalau kita perhatikan kan daerah himpunan penyelesaiannya kan di sebelah kanan garis kan? Iya. Nah, titik 0,0 kita substitusi bernilai 0 dan dia bernilai salah, sementara daerah himpunan penyelesaian di sebelah kanan garis. Maka tandanya nanti adalah lebih besar. 3x plus 2y harus lebih besar dari 6. Bentar, kalau aku masih belum connect. Nah, caranya gini untuk uji titiknya. Paling gampangnya, selain 0,0 kita ambil saja nih titik pertemuan 2 dan 3. Titik di sini adalah titik 2,3 kan? Iya. Kita substitusilah titik 2,3. Misalkan tadi kalau 0,0, kalau misalkan agak bingung, kita boleh ambil titik 2,3. Titik 2,3 ketika kita substitusi jadinya 3 kali 2 ditambah 2 kali 3. Ya kan? Iya. Kemudian ini berapa nih? 6. Ini 6. 6. Apakah 12 itu lebih besar dari 6? Ini Iya. kan sama dengan 6 kan? Ternyata 12 lebih dari 6 dan bernilai benar kan? Iya. Daerah himpunan penyelesaian itu kan daerah yang benar kan? Iya. Ternyata titik 2,3 dia bernilai benar dan berada di sebelah kanan si garis berwarna biru, di mana Iya. daerah yang diarsir tadi itu berada pada satu daerah, kurang lebih seperti itu.
Iya. Untuk titik 0,0 kan harusnya kurang dari sama dengan 0 kan? Sama dengan 6 kan? Iya. Tapi kan yang diarsir di sebelah kanan garis, maka untuk yang ini bernilai salah jatuhnya gitu. Oke, kita coba cek lagi untuk yang titik garis berwarna merah ya. Kita coba, misalkan kita uji titik 0,0. Kan daerah yang diarsir untuk garis berwarna merah kan di sebelah kirinya kan? Iya. Oke, kita coba ambil. Jadinya 5 kali 0 ditambah 4 kali 0. Ternyata dia nilainya kurang dari sama dengan 20 kan? 20. 0 itu kan kurang dari sama dengan 20 kan? Iya. Dan dia bernilai benar, kenapa? Karena titik 0,0 untuk garis berwarna merah itu ada di sebelah kiri garis. Dan daerah yang diarsir itu kan sebelah kiri juga, kurang lebih seperti itu. Iya. Maka untuk garis yang berwarna merah tandanya adalah kurang dari 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. Oke, sedangkan untuk garis yang berwarna biru tadi tandanya menjadi 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah daerah yang diarsirnya. Seperti itu. Misalkan deh, saya coba kasih contoh. Kalau misalkan garisnya itu cuma satu misalkan ya. Biar yang lebih sederhana dulu. Misalkan seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ada misalkan di sini 5. Di sini misalkan 8. Ketika dihubungkan, benar. Misalkan seperti ini. Dan misalkan daerah yang diarsir itu yang di sebelah kanannya. Benar, yang di sebelah kiri deh, biar yang sederhana dulu. Misalkan yang diarsir itu yang di sebelah kiri garis berwarna merah. Berarti yang daerah himpunan penyelesaiannya ya. Karena ini cuma satu, berarti yang di sebelah kiri ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama kan kita buat dulu kan, garisnya ini berapa? 5, Di sini 8, di sini 5. 8x 8x ditambah 5y 5y sama dengan 40. Oke, kita coba uji titik 0,0. Ketika kita substitusi 8 kali 0 ditambah 5 kali 0, ternyata nilainya ini kurang dari sama dengan 40. Apakah 0 kurang dari sama dengan 40? Benar kan? Iya, benar. Kemudian Iya. kita cek daerah yang diarsir titik 0,0 itu kan berada di sebelah kiri dan nilainya kurang dari. Sementara di gambar yang diberikan daerah yang diarsir itu adalah daerah sebelah kiri garis kan? Iya. Maka untuk tanda kurang dari sama dengan 0 ini benar untuk pertidaksamaan ini. Oke, jadi nanti untuk nomor 8 ini tandanya nanti adalah 8x plus 5y kurang dari sama dengan 40. Misalkan lagi nih, gambar yang sama kita buat ya. Gambar yang sama. Untuk gambar yang sama. Bentar. Ini tadi X, di sini 5, ini misalkan tadi 8. Jadi kalau kita hubungkan, misalkan seperti ini ya, sama kan, persamaan garisnya sama kan? Iya. 8x plus 5y sama dengan 40. Tapi kalau misalkan saya arsir ke sebelah kanan yang saya arsir, kemudian kita uji titik 0,0. Berarti 8 kali 0 ditambah 5 kali 0
Ini kan sudah kita tahu kalau ini pasti kurang dari 40 kan? 0 itu Iya. kurang dari sama dengan 40. Titik 0,0 kan di sebelah kiri si garis. Mm-mm. Padahal yang diarsir sebelah kanan ya kan? Maka Iya. 0 untuk tanda kurang dari ini salah. Maka yang benarnya itu nanti adalah 8x plus 5y lebih besar sama dengan 40. Kebayang nggak dari dua contoh ini? Ntar Kak, aku pahamin dulu ya. Aku nggak ngerti yang bagian garisnya itu sih Kak. Yang mana? Sebenarnya kalau nentuin ini. Oke. Sebenarnya nanti ada cara yang lebih apa namanya? Ada cara yang lebih singkat. Ini biasanya di sekolah menggunakan uji titik gitu ya. Mm. Kalau kita perhatikan dari dua contoh ini, untuk yang garis berwarna merah, daerah yang diarsir kan sebelah kirinya kan? Iya. Nah, sebelah kiri yang berada di 0,0 nih di sini. Ketika kita substitusi tadi 0,0, pasti nilainya kurang dari sama dengan 40. Ya kan? Karena tandanya kurang dari sama dengan 40 ketika kita ambil titik 0,0 dan yang diarsir itu sebelah kiri garis maka untuk tanda kurang dari sama dengan dia bernilai benar. Karena 0,0 kan ada di sebelah kiri garis kan? Dan yang Iya. diarsir sebelah kiri, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk garis yang berwarna biru, ketika kita ambil titik 0,0 yang di sebelah kiri garis, tandanya kan pasti kurang dari. Sementara yang diarsir sebelah kanan. Mm-mm. Maka tanda kurang dari sama dengan ini salah. Oh iya. Kebayang maksudnya? Dapat? Iya, iya. Nah, jadi bergantung daerah yang diarsirnya. Oh iya, paham Kak. Oke, kita coba satu lagi ya. Untuk uji titik. Misalkan deh, nomor 9. Misalkan seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan di sini minus 3, di sini misalkan minus 4. Kemudian ditarik garis, dan yang diarsir itu misalkan sebelah kiri garis. Oke? Berarti yang diarsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian ya. Iya. Maka untuk soal nomor 9 ini persamaan garisnya apa? Min 4x Min 4x ditambah minus 3 Y kan? oh iya, Jadi langsung bisa saya buat minus, bisa min sama 3 dengan ya. min 4 kali 12. min 3, 12. Oke, kalau kita uji titik 0,0, jadinya 0, ini ya bisa ya langsung ya, jadinya 0 pasti ini kan? Jadinya kan minus 4 kali 0 dikurang 3 kali 0 kan? Iya. Ini pasti hasilnya 0 dan tandanya pasti kurang dari 12. Betul kan? 0 itu kurang dari 12, benar memang. Iya. Tapi kalau kita cek 0,0 itu kan ada di sebelah kanan garis. Iya. Sementara yang diarsir atau yang menjadi daerah himpunan penyelesaian itu kan yang sebelah kiri garis kan? Iya. Maka untuk tanda kurang dari sama dengan ini salah dalam gambar ini. Kebayang? Kebayang Kak. Maka tanda yang benar itu harusnya min 4x dikurang 3y, jadinya lebih besar sama dengan 12. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan, kita ambil misalkan titik min 3, min 4. Berarti ini min 3, minus 4. Ketika kita substitusi jadinya min 4 dikali minus 3
dikurang 3 dikali min 4. Gini kan jadinya kan? Iya. Ini min 4 kali min 3, 12. Min 3 kali min 4, 12 sama dengan 12 tadi kan ini kan? Oh iya. Ini jadinya apakah 24 itu lebih besar sama dengan 12? Iya. Benar kan? Dan daerah yang diarsir juga berada di sebelah kirinya ini kan? Iya. Nah, kurang lebih Iya, Kak. pembuktiannya seperti itu. Iya, paham. Nah, Kak, berarti ah, di soal kayak gini itu yang diarsir tuh malah DHP-nya ya? ya, kalau dia sudah dalam bentuk soal seperti ini, yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Kalau Oh kita iya. tadi kan kita balikkan prosesnya untuk mempermudah menentukan kan? Kan lebih Iya. gampang melihat daerah bersih dibandingkan yang ini tadi, coret-coretan tadi. Oh iya. Nah, ini tadi saya balik biar untuk mempermudah menentukan daerah himpunan penyelesaian aja sebenarnya. Kalau yang di buku-buku atau yang di sekolah biasanya yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke? Iya. Nah, kalau menggunakan uji titik memang prosesnya jadi lebih lama. Nah, ada cara yang lebih efisien. Pertama, yang perlu kita ketahui itu adalah garis itu cuma ada 4 macam. Garis itu cuma ada 4 macam. Garis yang pertama, garis yang seperti ini. Garis yang kedua, seperti ini. Garis yang ketiga, dia vertikal. Dan garis yang keempat, horizontal. Cuma ada 4 macam ini garis. Ya kan, kalau kita perhatikan dari tadi kan cuman kalau Iya. nggak miring ke kanan, miring ke kiri. Kalau nggak horizontal. Kita sepakati saja, ini adalah kanan garis. Ini kiri garis, kayak tadi, ini kanan. Ini kiri. Kemudian ini kanan garis. Ini kiri garis. Kalau untuk ini sudah jelas, ini atas. Ini bawah ya. Oke. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dan tanda pertidaksamaan, secara umum tadi persamaan umum garis itu tadi apa? AX plus BY. Kemudian untuk tanda pertidaksamaan berarti ada 4, misalkan saja lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian tadi di sini A kali B, ini kan bentuk pertidaksamaan itu kan? Iya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya adalah si A-nya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah si A. Ini kalau misalkan saya buat tabel. Yang pertama, ketika A-nya itu bernilai positif atau lebih besar dari, bentar, ini A, kemudian nanti tanda pertidaksamaan, kemudian daerah himpunan penyelesaian. Yang kita cek itu yang pertama adalah si A-nya. Kalau A-nya bernilai positif atau A lebih besar dari 0, dan tanda pertidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya pasti berada di sebelah kanan garis. Nanti kita cek contohnya ya, jadi lebih gampang nanti melihatnya. Kemudian yang kedua, ketika A-nya bernilai positif, A di sini berarti koefisien dari si X kan? Iya. Tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Kemudian ketika A-nya negatif, A kurang dari 0, tanda pertidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Dan yang terakhir, ketika A-nya negatif, tandanya itu misalkan kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian itu ada di sebelah kanan garis. Contohnya, ini bisa, konsep ini bisa diterapkan untuk yang tadi tugas yang pertama. Misalkan kita diberikan pertidaksamaan tadi, misalkan tadi mana? Misalkan ini deh, garis yang berwarna biru. Atau bentar. Garis yang ini deh, X plus Y lebih besar
kurang dari sama dengan 3 kan? Dari tabel tadi yang perlu kita perhatikan itu adalah koefisien dari si X kan, X plus Y kurang dari sama dengan 3. Koefisien si X di sini kan 1 kan? Iya. Bernilai positif atau A lebih besar dari 0. Kemudian kita perhatikan tandanya, kurang dari. Kalau A-nya positif, tandanya kurang dari, maka yang diarsir sebelah kiri. Nih, A-nya positif, tandanya kurang dari, yang diarsir sebelah kiri. Jadi kepake mau untuk yang tadi, untuk pengerjaan yang pertama ataupun yang kedua. Misalkan saja nomor 10. Jadi kalau misalkan diberikan bentuk seperti ini, kita diberikan daerah himpunan penyelesaian. Misalkan 2, 3, kemudian misalkan 4 dan 3. 2 dan 3 dihubungkan, kemudian 3 dan 4 dihubungkan. Yang diarsir misalkan saja yang di dalam sini. Oke? Ini saya ganti warnanya saja menjadi warna merah. Oke? Kita cek untuk garis yang berwarna merah, persamaannya apa ini? 3X 3X ditambah plus 2Y 2Y sama dengan 6 6. kan? Nah, kita Iya. perhatikan nih menggunakan tabel ini. A-nya kan bernilai positif nih, 3. Iya. Kemudian kita cek dari garis yang berwarna merah yang diarsirkan sebelah kanannya kan? Iya. Nah, kita cek nih, A-nya sudah positif, kemudian yang diarsir sebelah kanan. Maka tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Kenapa ada tanda sama dengan? Karena garisnya garis tegas, bukan garis putus-putus. Oh, Jadi iya. langsung ketemu kan? Gak perlu lagi melakukan uji titik. Caranya seperti itu. Kita cek lagi untuk garis yang berwarna biru. Persamaan garisnya apa? 3X ditambah 4Y sama 3X dengan 12. ditambah 4Y 12 kan? Iya. Nah, kita cek nih untuk garis yang berwarna biru, A-nya kan bernilai positif 3, atau koefisien dari si X-nya ini kan 3, positif kan? Iya. Kemudian Iya. kita cek yang diarsir itu sebelah kiri garis. Kalau A-nya positif, yang diarsir sebelah kiri, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Langsung ketemu. Oh, iya, Kak. Oke? Kemudian Iya. hati-hati lagi nih. Kan untuk daerah yang diarsir kan nggak melewati X negatif kan sampai sini kan? Iya. Ya nggak? Berarti nanti pengaruhnya di sini apa? Harus kita tambahin, Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena nggak lewat ke sini kan yang diarsir kan? Iya. Kemudian kan tidak lewat ke sini yang diarsir kan? Iya. Maka harus kita tambahin, X itu harus lebih besar dari 0. Kalau misalkan yang diarsir itu lewat sini nih, misalkan ini ikut diarsir, berarti Y-nya boleh negatif. Itu kan artinya kan? Berarti ini nggak boleh nih. Kan kalau misalkan kita ambil titik di sini, misalkan kita ambil titik di sini, ini kan bernilai Y negatif kan? Ya kan? Iya. Y 0. Ternyata kalau misalkan ikut daerah ini yang diarsir, berarti Y itu bisa negatif, bisa positif, maka tidak ada tanda Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kan untuk X yang bernilai negatif tidak ikut diarsir kan? Ini kan tidak melewati sumbu Y kan? Iya. Maka baru harus kita buat X-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Pengaruhnya di sana. Iya, Kak. Misalkan satu lagi ya, kita coba contoh satu lagi. Terakhir misalkan gini. Saya coba kasih bentuk yang lebih kompleks lah. Misalkan
X, ini Y. Kemudian misalkan di sini 3, di sini juga 3. Kemudian misalkan lagi di sini 5, di sini misalkan 6, ditarik garis. Kemudian ada garis seperti ini. Ada garis di sini. Oke. Dan yang diarsir itu yang di dalam. Yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Misalkan seperti ini. Berarti yang pertama kita harus menentukan dulu garis yang berwarna biru ini pertidaksamanya apa? 3X tambah 3Y sama 3X dengan ditambah 9. 3Y kan? Iya. Langsung Sama aja dengan menjadi 9. pertidaksamaan. Pertama, Oh, menggunakan tabel ini tadi, koefisien dari X-nya positif kan, 3. iya. Kemudian yang diarsir itu di sebelah kanan garis. Berarti tandanya A-nya positif, yang diarsir kanan. Lebih dari. Berarti tandanya nanti langsung saja lebih dari sama Lebih dengan. dari 12. Kemudian untuk garis yang berwarna 9. merah. Thank you, Hen. 9 ya. Iya. Kemudian untuk garis yang berwarna merah. 6X 6X ditambah 5Y. 5Y. Koefisien dari X-nya positif, yang diarsir di sebelah kiri garis, maka tandanya Kurang dari. langsung kan, kurang dari sama dengan 30 kan? 30. Iya. Tapi belum selesai. Kan di sini ada garis Y sama dengan 3. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Oke, karena kan dia berada di sumbu Y kan, di 3 di sini Iya. kan. Ketika garis Y sama dengan 3, kita perhatikan yang diarsir atas atau bawahnya si sumbu Y. Bawah. Di bawah kan, artinya kurang dari 3 kan? Ya enggak? Berarti kan di sini Iya. 2, di sini 1, berarti kurang dari 3. Maka Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian daerah yang diarsir kan semuanya berada di sumbu Y positif kan, tidak ada yang melewati Y negatif kan? Iya. Maka nanti harus kita tambahin syarat. Kita tambahin nanti syarat Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya kan, tidak ada, kan terbatas sampai di sini kan? Iya. Nah, kalau ini kita gabung artinya apa? Y harus lebih besar sama dengan 0, tapi kurang dari 3. Gini nanti kalau gabungannya. Oke? Iya, Kak. Nah, kemudian kan tidak ada daerah yang diarsir yang berada di sumbu X negatif kan? Iya. Nanti X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadinya seperti ini. Oke? Iya, Kak.